Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuh al-munuh wa rusuh taubatin nusuh wa salahil jasad wa ruh wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' masyayikhina muallimina wa khususan muallif hadzal kitab. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa syara'a lana al-'ayad wa afadha 'alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadli wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dirahmati dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjat, para tokoh, dan semua para jamaah Masjid Jami' Al-Mujahidin, jamaah majlis ta'lim, dan semuanya mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan sehat wal afiat, senantiasa dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah keberkahan kita di bulan Zulqa'dah, bulan haram, kemudian juga Ashharul Hurum, yaitu bulan haram, kemudian Sya'rum ma'lumat, bulan-bulan haji, termasuk bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwasanya haji itu dilakukan di bulan-bulan yang telah ditentukan, bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka mudah-mudahan senantiasa segala hajat keinginan kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala amal ibadah
yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan, telah kita lakukan dan akan kita lakukan, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi berkahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana wujud implementasi aplikasi dalam kehidupan kita, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, kita teruskan kajian kita dalam kitab tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalal As-Suyuti rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa fid dharain amin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas ya surah Al-A'la, ya sebagiannya awal-awal ayatnya, ketika Allah Jalla wa ala memerintahkan kita untuk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la. Kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam salat kita mensucikan Allah, ya subhana rabbiyal a'la. Kemudian kenapa kita harus bertasbih? Allah berikan alasannya, Allah berikan jawabannya, alladzi khalaqa fasawwa, ya, yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, walladzi qaddara fahada, yang telah menentukan semuanya buat kita, mengatur semuanya buat kita dan memberikan hidayah buat kita semua, walladzi akhrajal mar'a, dan Allah Jalla wa ala yang menghidupkan tumbuhan, rumput, semuanya Allah hidupkan. Faja'alahu gutha'an ahwa, setelah dihidupkan kemudian dijadikan menguning, kemudian mengering sampai hitam, ya, sampai mati. Ya, Allah ingin menjelaskan bagaimana fase kehidupan kita sebagai umat manusia, ya, ketika Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah, kemudian Allah berikan kekuatan, bertambah besar, bertambah dewasa, maka nanti ada saatnya kita bakal lemah kembali, ya, kita bakal menua, ya, lansia, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan dengan makhluknya, ya, dengan ciptaannya, itu pepohonan, daun-daun yang sering kita lihat, ya, ada daun-daun yang menguning, yang tadinya hijau kemudian menguning, ya, kemudian kering dan berguguran semuanya. Ya, begitulah, ya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang hanya kekal abadi, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayat ke-6, ya, Allah memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam firman-Nya Allah mengatakan, sanuqri'uka fala tansa, ya, sanuqri'uka yakni Al-Qur'an, fala tansa ma taqra'u, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin sudah kita bahas sedikit, dan kalimat, ya, fala tansa ini nanti berkaitan dengan kalimat illa masya Allah setelahnya, fala tansa illa masya Allah. Jadi ketika Allah ajarkan Al-Quran, ya, Allah bimbing Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacaan Al-Quran, ya, fala tansa. Ya, fala tansa ini, ya, bahwasanya di sini ditafsirkan ma taqra'u. Jadi tidak akan lupa apa yang dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kalimat sanuqri'uka, bahwasanya kami, ya, di sini kalimatnya dengan kalimat dhamir nahnu, sanuqri'uka, ka-nya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami akan membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kami di sini? Karena Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan Al-Qur'an, kemudian membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk belajar Al-Qur'an.
Ya, setiap tahun ya satu kali khatam bersama malaikat Jibril. Ya, kemudian di akhir tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, beliau sampai khatam 2 kali, talaki daras ngaji sama malaikat Jibril. Makanya bagaimana kita baca Quran itu harus ada gurunya. Ya, supaya apa? Supaya bacaan kita enggak salah. Apalagi ketika orang mau menghafal Al-Quran, gak sekedar menghafal, tapi bagaimana dia hafal kemudian nyetorin kepada gurunya. Ya, kepada gurunya supaya apa yang dihafal ini bacaannya enggak salah, enggak asal-asalan. Ya, bahkan ketika kami di Mesir, di Sudan itu bukan sekedar dihafal tapi ditulis. Jadi orang-orang Sudan itu kalau ngafal dia suka bawa apa tuh? Papannya kayak papan nisan begitu bentuknya. Ya, kemudian dia bawa kapur. Jadi dia hafal sambil ditulis, dan itu jauh lebih kuat hafalannya. Ya, jadi dia bukan sekedar pandai menghafal tapi juga pandai menulis. Ya, ketika ada ayat-ayat yang samar, yang mirip-mirip, ya, maka salah satu metodenya harus ditulis. Ya, supaya kita cepat ingat, itu harus ditulis. Supaya apa? Supaya bisa membedakan. Ya, ketika ada ayat-ayat mirip, kan banyak tuh ayat-ayat mirip dalam Al-Quran, maka ditulis. Maka itu jauh bisa lebih mengingatkan kita. Jadi setelah hafal, dia bisa nulis, dihapus, ganti lagi. Nah, begitulah mereka menghafal. Makanya hafalan mereka kuat-kuat. Dan begitu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabil Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, maka belajar kepada kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Makanya bacaan kita bersambung semua kepada guru-guru kita. Ya, bacaan kita yang sering kita baca riwayat Hafiz an Asim, ya, bersambung semua terus kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka semua dalam Islam ini, ya, ajarannya ini semuanya itu bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pernah didapatkan kepada agama-agama yang lain, ini hanya ada dalam ajaran Islam. Maka kita kenal yang namanya sanad. Ya, sanad. Kalau ngaji belajar ada sanadnya, atau kita minta sanad sama Kiai Fikri misalkan, guru kita. Ya, sama guru-guru kita, sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dalam fikih, dalam tafsir, semuanya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ditemukan di agama-agama yang lain. Ya, jadi kita beribadah bukan semau kita, bukan seenak kita, tapi bagaimana ibadah kita ini bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bacaan Al-Qur'an kita. Ya. Maka di sini fala tansa. Ya, Allah ingatkan, ya, bahwasanya tidak akan pernah dilupakan. Maka tadi kaitannya dengan ayat setelahnya, illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Ya, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jadi yang pertama, di sini Allah ingin menginformasikan kepada kita semua, ya, bahwasanya apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan pernah lupa. Ya, tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ketika diajarkan Al-Qur'an, beliau langsung berusaha menghafalnya. Ya, bahkan sampai tergesa-gesa. Ya, makanya diingatkan di dalam surah Al-Insan, surah Ad-Dahr, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi ketika diajarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad langsung berusaha menghafalkan. Misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kemudian Ar-Rahman 'allamal Qur'an dan seterusnya. Beliau berusaha bahkan sampai mengencangkan, mengeraskan suaranya. Maka Allah ingatkan, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan kamu menggerakkan atau tergesa-gesa ketika membaca Al-Qur'an, karena semua akan diajarkan
diberikan oleh Allah Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bacaannya maupun pemahamannya. Ya, ini diberikan semua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi langsung diberikan. Tapi kalau kita umatnya nggak bisa. Ya, kita kudu belajar. Kita kudu belajar bacaannya. Ya. Kalau bacaannya apalagi susah banget ya. Kita baca Al-Fatihah aja orang lulus-lulus. Ya, nggak lulus-lulus Al-Fatihah, apalagi bismillah. Ya. Belum lagi kita memahami, ya, mengkaji isi Al-Qur'an. Nah, itu kudu kita belajar. Tapi Nabi Muhammad diberikan semuanya pemahaman. Ya, ini khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah berikan, kumpulkan semua Al-Qur'an di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaikan bacaannya, kemudian juga pemahamannya, semua diberikan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka fala tansa illa masya Allah, kecuali memang ya ada beberapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah lupa. Jadi ketika memang Allah menghendaki Nabi Muhammad lupa, ya wajar, karena Nabi Muhammad juga manusia. Dan lupanya Nabi Muhammad sebagai pelajaran buat kita, sebagai hikmah ya buat kita. Ya, bahwasanya kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita sedang lupa. Bagaimana ketika lupa dalam bacaan salat misalkan imam. Ya, atau misalkan lupa dalam bilangan rakaat, dan itu hikmah pelajaran ya buat kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad memang tidak akan pernah lupa, kecuali memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad bisa lupa. Tapi lupanya di Nabi Muhammad adalah pelajaran buat kita semua. Ya. Dan yang kedua, ada memang ayat-ayat yang dilupakan oleh Allah dilupakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat-ayat yang mansukh. Ya, ayat-ayat yang memang sudah dihapus ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini illa masya Allah an tansahu bin naskhi tilawatihi wa hukmi. Jadi ayat-ayat yang memang sudah dihapuskan baik bacaannya maupun hukumnya, ya sudah nggak ada lagi. Ya, maka kalau kita belajar ulumul Quran itu ada ayat nasikh wal mansukh. Ya, jadi ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Dan ayat yang dihapus ini ya dilupakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dijelaskan dalam tafsir lain, dijelaskan bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam yajhar bil qiraah ma qiraati Jibril khaufan nisyan. Jadi ketika diajarkan Al-Qur'an, Nabi Muhammad itu yajhar, mengecangkan bacaannya, ya takut lupa. Fa ka'annahu qila lahu la ta'jal biha innaka la tansa. Jangan tergesa-gesa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya engkau tidak akan pernah lupa. Wala tat'ib nafsaka bil jahri, jangan kamu sibukkan, jangan kamu capekkan diri kamu ya dengan membaca yang keras-keras. Ya, innahu ta'ala ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ini nanti setelahnya. Itu yang pertama, lupa. Kemudian yang kedua, kalimat tansa di sini yaitu meninggalkan. Ya, atarku. Artinya meninggalkan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah meninggalkan dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi la di sini bukan la an-nahyi, tapi la an-nafi, peniadaan. Bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan pernah lupa. Kalau lupa juga itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan isi Al-Qur'an.
Ya, jadi la-nya itu la an-nafi. Kalau la an-nahi itu larangan. Artinya jangan kamu sampai lupa. Jadi kalau la tansa, ya, dengan bentuknya misalkan tadi la an-nahi, larangan, Allah memerintahkan karena bentuknya fi'lul amr, perintah. La tansa, maka kamu jangan lupakan Muhammad, ya, Al-Qur'an. Nah itu pendapat, ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang masyhur adalah la di sini adalah an-nafi, artinya peniadaan, bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah lupa. Berita dari Allah Subhanahu wa taala, informasi dari Allah bahwasanya tidak akan pernah lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diberikan dalam Al-Qur'an. Ya, maka di sini illa masya Allah, ya, bahwasanya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, yang pertama tadi kalau kita kaitkan atau tautkan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa itu dengan Al-Qur'an, Allah di sini mengatakan sesungguhnya Allah mengetahui yang al-jahr, yang nampak. Jadi jahru itu asal maknanya adalah tanah yang tinggi, tanah yang berbukit, sehingga kalau tinggi berbukit itu kelihatan, nampak. Makanya al-jahru itu adalah sesuatu yang nampak. Wa ma yakhfa, dan sesuatu yang disembunyikan, yang tidak terlihat. Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan Al-Qur'an tadi yang dibacakan, diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, ketika Nabi Muhammad mengeraskan suaranya supaya cepat hafal, Allah mengingatkan, ya, tadi di surat dahar jangan kamu tergesa-gesa, santai aja, ya, karena Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah tahu kamu mau bacaannya keras atau bacaannya pelan, Allah Maha mengetahui apa yang kamu baca. Ya. Jadi Nabi Muhammad mau keras-keras bacanya, mau pelan-pelan bacanya, terserah, yang penting santai. Jangan tergesa-gesa, ya. Dan semua akan diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini bahwasanya ya'lamul jahra minal qawli wal fi'li. Allah mengetahui dari segala omongan, ucapan atau perbuatan yang sifatnya nampak, kelihatan. Wa ma yakhfa minhuma, ya, ataupun enggak kelihatan keduanya, yaitu perbuatan ataupun ucapan, Allah Maha mengetahui. Ya, maksudnya apa? Ada yang menafsirkan bahwasanya ini masih berkaitan dengan Al-Qur'an. Ketika Nabi Muhammad SAW, ya, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Ummul Mukminin, ya, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya tentang kaifa khuluqun Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Kemudian Ummul Mukminin Siti Aisyah, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad akhlaknya, pribadinya, semuanya adalah Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan Al-Quran yamshi 'alal ard, Al-Quran yang berjalan di atas bumi. Jadi ketika Nabi Muhammad beribadah, ya, sesuatu yang nampak, ya, sholat berjamaah, bersedekah, maka itu Nabi Muhammad sedang menampakkan, ya, isi Al-Quran, ya. Tapi ketika ada ibadah-ibadah yang sifatnya tidak terlihat, ya, zikir, ya, kita bersihkan hati kita, ya, atau sesuatu memang ibadah yang tidak terlihat, ya, kita mengucapkan tasbih, tahlil, itu juga sedang mengamalkan isi Al-Quran. Sama seperti kita semua umat Rasulullah SAW.
Bapak Ibu ya ketika azan kemudian berangkat sholat berjamaah, artinya sedang menampakkan Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa saja yang memakmurkan ya rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid, maka dia orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedang menampakkan isi Al-Quran. Hadir di sini sedang menampakkan isi Al-Quran. Ya. Kemudian ada ibadah-ibadah yang sifatnya sir, enggak terlihat, dan itu juga sedang menjalankan isi perintah Al-Quran. Ya begitulah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ya, ini Allah jelaskan semua, yang nampak maupun yang tidak nampak. Padahal kalau Allah ingin menyebutkan ya Allah ya'lamu yang khafi saja, wa ma yakhfa saja, itu sudah cukup. Karena ketika ada sesuatu yang diketahui yang tidak nampak, maka yang nampak juga dia otomatis juga tahu. Tapi di sini Allah mengatakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Karena bagi Allah itu sama aja, mau yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik yang terlihat dari diri kita atau yang tersembunyi dalam hati kita, ya dalam qalbu kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sebenarnya terkadang menjadi ujian buat kita, orang-orang yang sering baca Al-Quran, kita yang paham baca Al-Quran. Terkadang kalau sesuatu ada yang disembunyikan dalam hati kita, ya sesuatu yang tidak sesuai dengan isi Al-Quran, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita. Nah, ini menjadi sesuatu peringatan buat kita, ya yang suka baca Al-Quran, yang suka belajar Al-Quran, paham Al-Quran, baca Al-Quran dengan kalimat yang bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan hatinya, ya ajarannya, perintahnya, ya sesuatu yang tersembunyi. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maka Allah teruskan dalam firman-Nya, ya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, kemudian Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan wa nuyassiruka lil yusra, dan Allah mudahkan dalam menempuh ya atau dalam berdakwah, ya menyampaikan ya syariat Islam. Yang pertama, ketika kita kaitkan dengan Al-Quran, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membaca dan memahami isi Al-Quran. Kemudian juga bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan, menyampaikan isi Al-Quran kepada umatnya, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang menafsirkan di sini yang dimudahkan apanya? Lisyariah, yaitu syariat Islam, ajaran Islam. Ya, ajaran Islam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisyariati sahlah wa hiyal Islam. Ya, bahwasanya ada syariat-syariat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika umat-umat terdahulu ya ada sesuatu yang memberatkan, tidak semudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan, yaitu syariat Islam. Maka Al-Imam Al-Baghawi ya beliau mengatakan wafiquka lisyari'atil yusra wa hiyal hanifiyyati samhah. Allah bimbing Nabi kita ya, dan Allah berikan kepada kita semua syariat yang mudah, ya, yaitu al-hanifiyah, yang bertauhid, as-samhah, yang mudah, ya, yang gampang bagi kita semua. Ya, contohnya apa? Bagaimana dulu ya bahwasanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan umatnya ketika mereka berbuat dosa, kemudian mereka mau bertaubat,
ya, minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, maka diperintahkan untuk membunuh diri mereka. Syariat Nabi Musa. Jadi kalau mau taubatnya, dosa-dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membunuh dirinya. Baru dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ketika kalian berbuat kezaliman, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian mau bertaubat, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, faqtulu anfusakum. Bunuh dulu diri kalian, baru dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gimana Pak taubat kita, istighfar kita? Gampang. Ya, dosa-dosa kecil bisa diampunin dengan istighfar. Ya, dosa-dosa besar dengan taubatan nasuha. Ya, bahkan ada puasa-puasa yang kita lakukan bisa menghapus dosa besar maupun dosa kecil. Dosa kita diampunin yang telah lalu maupun yang akan datang, diberikan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mudah dikerjakan. Kenapa jadi ribet? Karena hawa nafsu kita. Ya, karena ego kita, ya, karena kesombongan kita, jadi syariat ini jadi ribet. Ya, kebanyakan hawa nafsunya. Ya, padahal gampang. Ya, maka misalkan ibadah haji, Allah katakan walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji bagi siapa saja yang berusaha untuk mampu. Makanya ketika para sahabat bertanya tentang ibadah haji, aqulu am ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, apakah setiap tahun ini haji wahai Rasul? Itu Rasulullah sampai terdiam. Rasulullah nggak mau jawab. Ya, tapi ini orang nanya mulu. Ya, tentang ibadah haji, apakah diwajibkan tiap tahun wahai Rasul? Kata Rasul, kalau diwajibin tiap tahun kamu mampu apa kagak? Ya, maka Rasulullah nggak mau jawab, artinya bahwasanya haji ini tidak diwajibkan, ya, tiap tahun ataupun tidak diwajibkan kepada yang tidak mampu. Jadi haji ini, ya, karena kalimatnya manis tato'a, ada tambahan alif kemudian sin dan ta. Ya, asal katanya to'a, ada kemampuan, tapi ketika ada ditambahkan alif sin dan ta, ini tolab, artinya memohon. Seperti kalimat istighfar, ghafara diampunin, ya, istighfara mohon ampunan. Dari mereka yang berusaha untuk mampu. Karena ada orang yang mampu tapi gak mau usaha, hatinya gak terdetik. Ada gak Pak? Ya, ada nggak Bu? Oh, kalau Amerika nyampe dia, ya, Jepang nyampe, mana lagi jalan-jalannya? Mas, banyak ya. Tapi subhanallah, ya, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya karena memang dia lalai, ya, dia sudah terlena dengan dunianya. Ya, jadi tidak kepikiran untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ada orang gajinya pas-pasan, hidupnya biasa-biasa aja, tapi azamnya begitu kuat, doanya menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah seakan-akan malu kalau nggak ijabah ini orang. Ya, usahanya yang begitu kuat, doa-doanya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun terlihat pas-pasan, tapi Allah izinkan untuk bisa pergi haji. Ya, maka ada tukang bubur naik haji, itu baru tukang bubur. Ya, belum tukang toprak, tukang apa lagi, pecel ayam. Ya Pak, ya subhanallah. Begitu juga kurban nih besok. Ya, makanya Allah memberikan pilihan. Ya, ketika kita nggak bisa ibadah haji, ya, Pak saudara kita, alhamdulillah, kita doakan guru kita mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, insyaallah Selasa insyaallah beliau berangkat.
yang bersama istri beliau. Mudah-mudahan berangkat sehat, pulang sehat, kemudian dapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kurban juga begitu, ya. Ketika kita nggak bisa melakukan ibadah haji, Allah kasih kesempatan. Ada ibadah juga yang mulia, ibadah kurban. Makanya kita siapin dari sekarang. Nabung, bisa nggak Pak? Kagak nabung beli kurban? Bisa aja kalau duitnya banyak, gampang. Tapi kalau pas-pasan ya kudu nabung, ya. Jadi Allah mudahkan, ya, syariat Islam, ya, untuk kita semua, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya Allah katakan fadzakir, ya, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Izbil Quran, ya, nasihatin, ya, peringatin, ya, dengan Al-Quran. Inna fa'atiz dzikra, karena sesungguhnya peringatan ini, ya, nasihat ini bisa bermanfaat. Ya, min tadhkiratil madhkur fi sayadhkuru, yani illam tanfa wa naf'uha li ba'din wa 'adamun naf'u li ba'din akhar. Ya, yang pertama, ya, di sini ada kalimat in, ya, artinya jika. Ya, fadzakir, berikan peringatan. Inna fa'atiz dzikra. Ya, kalau, ya, peringatan ini bisa memberikan manfaat. Ada yang menafsirkan bahwasanya ketika ada kalimat in di sini berarti bahwasanya memberikan peringatan itu hanya untuk orang-orang yang bisa menerima peringatan. Memberikan nasihat hanya untuk kepada orang-orang, ya, yang bisa menerima nasihat. Karena ada orang yang bisa menerima nasihat, ada yang tidak. Ada orang yang menerima peringatan, tapi ada orang yang tidak mau menerima peringatan tersebut. Ya, ada yang menafsirkan ini itu hanya diperuntukkan peringatan ini untuk orang-orang yang bisa atau mau menerima peringatan. Ya, tapi dalam tafsiran yang masyhur, ya, dalam qaul yang sahih, bahwasanya peringatan ini diberikan kepada siapa saja. Ya, makanya di sini wa illam tanfa wa naf'u li ba'din wa 'adamun naf'u li ba'din akhar. Jadi yang penting kita menyampaikan peringatan. Urusan nanti mau diterima ataupun enggak itu belakangan. Makanya dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Menyampaikan itu adalah kewajiban kita semua, bukan kewajiban ustaz doang. Ya, bukan kewajiban kiai, para habaib, ya, para guru-guru kita, enggak. Tapi bagaimana setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah. Ya, menyampaikan, memberikan peringatan. Ya, jadi kepada siapa saja, ya, yang mau menerima peringatan ataupun tidak bisa menerima peringatan ataupun nasihat. Ya, bagaimana di dalam surah Abasa wa Tawalla, ya, kita diingatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mau mendakwahi para pembesar kafir Quraisy. Ya, mau berdakwah kepada para pemimpin kafir Quraisy. Kemudian datang kepada Rasul a'ma. Anja'ahul a'ma. A'ma apa Pak? A'ma, umyun, nggak bisa ngelihat, buta, ya. Tapi Rasulullah ketika itu abasa wa tawalla, beliau mesem, beliau berpaling. Ya, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, bahwasanya kita nggak pernah tahu siapa orang yang paling dekat dengan Allah. Kita nggak pernah tahu siapa orang yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mesem sama orang, ya, cemberutin orang. Ya, Nabi Muhammad saya ditegur, diingatkan. Dan orang ini hanya ingin minta peringatan, minta nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau datang untuk mau, ya, minta nasihat, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya diberikan peringatan.
Bagaimana di awal Al-Baqarah juga Allah katakan innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir mau dia diberikan peringatan ya ataupun tidak ya, maka tetap dia tidak akan pernah beriman. Ya, artinya Rasulullah pada saat itu sebenarnya beliau sedih karena orang-orang terdekat beliau, paman beliau, ya masih ada hubungan darah dengan beliau, didakwahin tapi nggak mau dengerin. Ya, maka Allah ingatkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, nggak akan mau menerima peringatan, nasihat. Maka jangan habiskan ya tenaga Rasul untuk mereka, tapi ada orang-orang yang lain yang mau mendengarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya tadi bahwasanya inna fa'ati zikra, peringatan ya. Kemudian bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ya, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ya, beliau dakwahnya cukup lama Bapak Ibu semua. Ya, tapi beliau tetap berdakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, bahwasanya Nabi Nuh berdakwah siang malam. Ya, tapi hanya sedikit yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ya, artinya memang dakwah ini nggak memandang siapa yang mau menerima ataupun tidak. Yang penting kita terus berdakwah, menyampaikan. Ya, makanya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian selanjutnya saya dzakaru may yakhsha, dan ini bagian yang pertama, orang-orang yang bisa menerima manfaat dari peringatan tersebut. Ya, mereka mau menerima nasihat, ya mereka mau menerima peringatan tersebut. Ya, saya dzakaru biha, ya yaitu dengan tazkirah, ya dengan peringatan tersebut may yakhsha. Siapa mereka itu? May yakhsha yakhafullahu ta'ala, mereka yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam surah Qaf 45 Allah katakan ya bahwasanya fadzakir bil Qur'an may yakhafu 'ain. Ya, berikan peringatan ya dari Al-Quran bagi mereka yang takut dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Al-Quran itu ada wa'dun wa wa'idun. Dalam Al-Quran ada janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan wa'dun. Wa'dun itu janji. Ada wa'idun. Wa'idun itu adalah ancaman ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada basyirun, ya, bahwasanya Nabi Muhammad basyiran wa nadhiran. Nabi Muhammad yang memberikan kabar gembira, ya, yaitu basyir, ya, busyra. Kemudian Nabi Muhammad juga yang memberikan peringatan, naziran. Begitulah isi Al-Quran. Ada basyir, ada nadhir. Jadi yang pertama Allah sebutkan yaitu manusia-manusia yang mau menerima manfaat tersebut, ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan yang kedua wa yatajannabuhal ashqa. Udah waktu ini belum? Dikit lagi. Pantasan belum bunyi. Ya, wa yatajannabuhal ashqa ay adh-dhikra ay yatrakuha janiban la yaltafit ilaiha. Jadi ada orang yang kedua, ya, mereka yang meninggalkan yatrukaha, ya, mereka meninggalkan peringatan tersebut. La yaltafit ilaiha, enggak mau mikirin, enggak mau ya tergugah hatinya, enggak mau ya memperhatikan peringatan nasihat tersebut. Ya, ashqa yakni syaqiyun. Ya, orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang dalam hatinya itu penuh dengan penyakit. Ya, dalam hatinya itu banyak penyakitnya.
ya nifak, ya kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ay al-kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini golongan yang kedua. Ya, jadi banyak sekali ya Allah ingatkan ya dua golongan manusia yang senantiasa Allah ingatkan kepada kita semua. Ya, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Ya, kemudian ini juga ya jadi enggak ada yang tiga, hanya ada penghuni surga, hanya ada penghuni neraka. Ada yang hak, ada yang batil, enggak ada yang netral. Ya, cari aman misalkan, enggak ada. Tapi kita harus menentukan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian alladzi yaslan naral kubra. Ya, ini Allah ceritakan, Allah perinci lagi balasan Allah buat golongan yang kedua. Ya, wa tajannabuhal ashqa. Kalau tadi ya orang yang mau menerima manfaat udah segitu aja. Tapi di sini Allah lebih perinci lagi balasan orang ya yang mereka yang enggak mau menerima nasihat ya peringatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita. Ya alladzi yaslan naral kubra, ya naral akhirah wa sughra narad dunya. Ya bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam api yang besar. Ya. Dan ada api yang kecil, di sini ditafsirkan ketika ada yang besar berarti ada yang kecil. Yang kecil itu adalah api dunya. Ya, dalam tafsir Imam Jalain. Ya. Ada yang menafsirkan yang kecil itu adalah nanti di kuburan. Ada azab kubur. Ketika tadi yaslan narul kubra, ada api yang besar, itu adalah nanti ketika di neraka. Udah sampai di neraka. Ketika ada yang besar berarti ada yang kecil. Ada yang menafsirkan kecil itu ketika nanti azab kubur. Ada yang menafsirkan juga yang besar itu untuk orang-orang kafir. Mereka yang benar-benar berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil buat siapa? Buat orang-orang mukmin, orang fasik. Ya, mereka ngaku mukmin tapi suka maksiat. Ya, sehingga nauzubillah mampir dulu ya ke neraka, ya dibersihkan dulu, dan itu namanya narus sughra, api yang kecil. Ya, di laundry dulu. Ya, nauzubillah min laundrynya bukan kayak di sini ya, Mas ya. Sini mah enak, yang di sono ya. Maka subhanallah, ya mudah-mudahan ya kita bisa menjadi bagian yang pertama ya yang bisa menerima manfaat ya dari peringatan ataupun nasihat ya bahwasanya memang kita manusia ini ya tempat salah dan lupa. Ya, maka ada kalanya kita ya bahwasanya bisa menerima nasihat tersebut. Ya bagaimana dulu paman-paman Rasul ya karena melihat ini hanya ponakan ya hanya orang kecil ya anak kecil ya baru umur berapa, cuman karena beliau Nabi Muhammad membawa risalah Allah Subhanahu wa taala ya maka diremehkan oleh para keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya paman-pamannya Rasul. Ya begitulah artinya walaupun dia lebih muda ya lebih pintar, ketika itu adalah kebaikan ya itu adalah nasihat maka bisa kita terima. Ya, dan juga orang tua itu kan lebih berpengalaman, maka lebih banyak nasihatnya, ya lebih banyak ya kalimat-kalimat yang bisa memberikan manfaat untuk yang muda-muda seperti kita semua. Oleh karena itu mudah-mudahan ya kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita kaji. Ya mudah-mudahan senantiasa kita dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah bunyi, sudah masuk waktu syuruk. Baik, mudah-mudahan ya, apa yang kita kaji bisa kita pahami, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga diri kita bisa menjadi lebih baik lagi si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.